Indonesia misalnya, kalau Sebelumnya kita di lihat Pamansa. sebagai negara, ini lahir kan tahun 45, Ri. Sebagai bangsa, kita lahir disemai kebangsaan ini oleh kolonialisme. Tapi sebagai peradaban, kapan Indonesia menjadi peradaban? Anak-anak termuda terbaik di Cina, di Partai Komunis. Dan elit-elit PKC itu dirun oleh the best alumni Tsinghua University. Itu kira-kira MIT-nya Cina atau ITB-nya Cina. Kalau orang Amerika memandang demokrasi versus komunisme, tetapi sesungguhnya yang terjadi, Amerika sekarang bukanlah lagi negara demokrasi. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Berarti kalau kayak Soviet tuh ada puak Rusia, puak Georgia, puak Ukraina gitu kan. Nah, artinya kan, dan dia tidak menjadi society Soviet. Dan nggak ada kebanggaan masa lalunya terhadap kejayaan Uni Soviet. Tapi ada orang-orang Cina itu ada story myth-nya sebagai bangsa besar. Nah, balik lagi, Mas gua yang tadi itu, apa yang mana tadi? Mas itu tadi? Sampai Soviet nggak punya society. Nah, society, maksud gua kehidupan tadi, jadi Soviet terjebak dalam pertarungan politik dan gengsi global dengan Amerika, membangun militer, membangun kekuatan senjata, tapi dia nggak membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik untuk masyarakatnya. Dan Soviet nggak menjadi rantai supply chain global, bro. Iya, benar. Dia tidak menjadi rantai produksi global. Waktu itu Amerika yang menghajar dengan produk-produk Amerika kan, ke seluruh dunia dikirim produksi TV, mobil, radio, alat teknologi ya kan. Nah, kira-kira dia mau bilang itu bahwa kita sudah tergantung dengan Cina dan Cina berhasil menciptakan produk-produk kompetitif yang nggak bisa tidak dengan masyarakat, dengan masa produksi massal, kemudian orang yang banyak dan akhirnya orang-orang Cina yang satu ras tadi merasa ya sudah, ngapain kita harus meniru cara-cara yang dipaksakan oleh Amerika untuk menjadi taruhlah misalnya nggak kebayang 1,5 miliar orang di Cina harus pemilu kayak di Indonesia nih. Ya kan nih, lu bayangin deh 1,5 miliar ya, 1 miliar gimana pemilu 1 miliar orang, ya kan? Wah mungkin orang akan udah. Dan apalagi ternyata orang tidak merasa kehidupannya lebih baik dengan bergabung daripada Uni Soviet, bubar dia barang. Nah dia artinya kehidupan, istilahnya di sini adalah bottom 50%. Bottom 50% itu meningkat tajam, Amerika stuck. Nah, tapi yang 1% di Amerika itu masih eksponensial. Memang, jadi dia mempertanyakan apakah American Dream itu memang benar-benar ada. Ternyata bos, orang miskin yang sekolah bahkan bagi orang miskin ya, untuk sekolah ke Ivy League itu dibandingkan anak orang kaya yang bisa ke Ivy League itu, masih besar peluang orang yang lulusan terbaik di public school itu punya peluang yang jauh lebih kecil ketimbang anak orang kaya yang sekolah di private school untuk bisa sekolah di Harvard, MIT, dan Yale, Pak. Nah itu tidak terjadi di Cina. Jadi sekarang apalagi Xi Jinping juga membangun the Chinese Dream. Bahwa kalau orang di bawah, orang di tengah, dan muncul strong middle class di Cina, Pak. Yang pakai teori demokrasi lama yang mengatakan kalau kehidupan ekonomi orang itu mencapai berapa $10,000 misalnya per kapitanya, dia akan menjadi demokrasi misalnya. Dia ya gitu kan ya. Nah maksudnya ternyata nggak terjadi di Cina. Ketika kehidupan ekonominya lebih baik, dia nggak minta demokrasi juga, ya kan? Dia lebih demokrasi ya. Dia nggak berlaku hipotesa no bourgeoisie no demokrasi di Cina. Karena ya Cina dalam sejarah peradabannya lebih mempercayai harmoni. Itu yang gue sebut dengan yang tadi ya. Mungkin sebelumnya kita bahas tentang Tiger Mom misalnya. Kan? Tiger jadi ayah yang galak gitu kan. Ayah yang keras kepada anak-anaknya. Ya kan? Bukan ayah yang demokratis. Jadi maksud gue, nah ya itu ya. Artinya Cina menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dia bisa menciptakan produk dengan kompetitif. Dia menjadi rumah bagi
memproduksi barang-barangnya. Misalnya dia bilang gini ya, dia ada contoh yang menarik juga. Dia mencontohkan Apple. Ternyata dia buktikan bahwa jangan dipikir bahwa Apple itu memindahkan pabrik dari California ke Cina. Ternyata dari satu Apple itu dia bilang gini bahwa enggak gitu juga. Jadi Cina mungkin berperan hanya 5% daripada itu semua. Jadi investornya dari Taiwan. Nanti produk intelligence dari Amerika, otaknya dari Amerika. Kemudian kok hasil daripada membuat Apple di Cina itu justru istilahnya dia memang menciptakan produk yang kompetitif aja, keuntungan terbesarnya tetap kembali kepada Apple di Amerika, dia bilang gitu. Nah, cuman yang menarik bagi gue ya memang pada akhirnya Cina memanfaatkan hal-hal positif dari peradaban Amerika itu dan dia merevisinya pulang. Maksudnya dia kirim, Pak. Orang-orang Cina kan udah seperti yang gue ceritain dulu ya, itu udah banyak di Amerika ini sejak orang bangun kereta api. Lahir generasi-generasi, bahkan di tahun di tahun 1900 awal gitu ya, itu sudah ada bahwa senator keturunan Cina dari Hawaii, Pak. Mereka sudah menjadi bagian dari Amerika. Nah, tapi dari 30-40 tahun belakangan mereka berhasil mengambil keunggulan terbaik Amerika lewat universitas-universitas ini. Jadi the brightest and the best itu dikirim sekolah ke Amerika, dia kembali dan dia memanfaatkan kedua negaraan daripada Amerika ini. Jadi misalnya profesor-profesor yang menjadi ahli-ahli bidang IT, orang-orang pebisnis handal, warga negara Amerika, tapi juga dia warga negara Cina. Karena kan mereka duit keluarga negaraan. Artinya tidak semua dia copy dari Amerika, tapi yang berinsentif ekonomi diambil gitu. Sains, teknologi. Nah, itu yang kemarin dituduh pidana kan oleh pemerintah Amerika sekarang. Huawei. Kemudian ada salah seorang profesor di Harvard yang keturunan Cina. Dianggap mencuri. Paten, pengetahuan. Karena keunggulan Amerika selama ini ya dari itu. Kalau itu diambil dibawa ke Cina, selesai kita. Ya, Cina keunggulannya apa? Produksi masif, menciptakan nilai kompetitif daripada satu produk barang yang orang Amerika udah nggak bisa bikin karena gaji di sini mahal kan. Ya. Kayak misalnya kemarin di Illinois ini baru diumumkan lagi pengumuman negara bagian minimum $15 1 jam. Jadi kalau lu kerja 8 jam di Illinois, lu berapa tuh? 15 kali 8. Itu yang $120 ya. $120. Jadi kalau lu kerja 1 hari di Amerika 8 jam, lu dapat di Illinois lu dapat $120. Hampir 2 juta. Kalau lu berapa? Hampir 2 juta. Iya, hampir 2 juta 1 hari. Kalau lu kerja 8 jam. Kalau lu kerja 10 hari $1.200. Ya maksud gue ya nggak mungkin Pak lu bisa bayar gaji orang seperti ini. Sementara di Cina orang bisa hidup dibayar sama $1 1 jam $1, iya kan? Ya untuk menciptakan produk-produk yang juga menjadi produk-produk dunia gitu loh. Iya, jadi dibawa. Gue itu sepanjang pengalaman gue pakai handphone yang gue cocok itu cuma 2, Apple sama Xiaomi. Ya. Dan sekarang lu lihat apakah Xiaomi itu jadi kayak barang Cina. Enggak, gue pernah pakai Xiaomi kok, Ri. Cuma 2 itu aja merek cocok gue. Dan itu udah bagus banget gitu. Jadi dia sudah berubah dari bangsa yang mengcopy, tapi sudah berubah menjadi bangsa yang innovate. Gitu. Jadi udah inovasi gitu. Jadi maksud gue ini yang menurut gue menarik ya. At the end of the day, kalau kita melihat dari usia peradaban, ini memang barang masih baru semua nih. Ya itu maksud gue ya. Itu aja ya maksud gue. Oh bener juga ya maksud gue. Iya kan.
Cina 4.000 tahun. Muslim mungkin 500-600 tahun. Ya kan? Iya, Amerika mimpin peradaban ber-200 nih. Ya baru Kalau kita memotretnya dari sisi itu. Dan kita andilalahnya lagi hidup ketika Amerika memimpin peradaban dunia setelah menang perang gitu loh. Perang dunia 2 kali. Iya. Cuman kalau nah itu tadi yang kalau kita mengikuti pisaunya Harari ya, yang mengatakan kita perlu mitos, kita perlu story untuk hidup tetap kolektif. Oh ini semua menjadi ya kita tidak bisa menerima taken for granted demokrasi barat liberal ini. Dia bilang. Iya. Ya benar juga bro, ya kan? Iya. Ya mas gue, ya itu tadi bahwa bahkan bapak daripada mbah dari pakar daripada demokrasi barat itu adalah Aristotle, Plato, segala-gala kan. Yang mengatakan demokrasi itu bukan ideal. Ya. Pemimpin ideal itu adalah philosopher king katanya. Ya. Bahwa yang ideal itu bukan orang yang dipilih oleh demokrasi pemilu ini. Karena dia ya Lord Acton, orang kalau udah mekanisme demokrasi dipilih dengan cara demokrasi, ya variabel uang akan berperan besar. Dulunya orang mengatakan dengan demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah ternyata ketika orang memilih itu, ada 2. Kalau pakai teori oligarki, lu merasa dalam demokrasi, lu udah memilih. Nah, ternyata kalau oligarki nggak gitu kan. Bahwa pilihan lu tuh dipilihin dulu oleh oligark. Nah itu terjadi di Amerika. Lu merasa lu udah milih Barack Obama sebagai pilihan yang inspiratif. Tapi kan dia udah dipilih dulu oleh elit konvensi Partai Demokrat. Yang mereka itu dipengaruhi oleh lobis-lobisnya. Oleh siapa? Oleh pendonor-pendonornya. Kemudian lu merasa sudah memilih Donald Trump sebagai pilihan Partai Konservatif. Walaupun Donald Trump mengatakan saya adalah kandidat yang paling kaya, saya mendanai sendiri kampanye saya, dan dia melawan anti-establishment, kenyataannya Partai Republik itu didanai oleh siapa? Yaitu tadi militer industrial complex misalnya. Bagaimana misalnya para kongresmen bipartisan, dia nggak bisa menolak proposal perang yang ditawarkan kalau sudah menyangkut kebesaran Amerika. Dan kalau dianalisa secara peradaban, apa sih Ri? Afghanistan nih? Afghanistan itu apa dibandingkan Amerika? Ya perang Afghanistan sama Amerika. Ternyata Ri ngabisin tuh hampir 5.000 triliun dolar. Yang kalau kita tanya dengan senator Amerika, mau nggak? Kalian udah deh, nggak usah perang. Baik, kita bisa kok menyelesaikan problemnya Afghanistan itu tanpa harus itu. Oke, kita kasih $1.000 aja deh. Nanti $4.000 kasih untuk nyubsidi nih orang-orang susah yang susah untuk naik kelas di Amerika. Nggak bisa, Ri. Nggak mau, karena ternyata udah kompleks sistem. Si militer industri kompleks itu udah nyumbang ke senator-senator negara bagian A, B, C, D, E. Senator-senator ini, Ri, kalau dia itu misalnya melakukan melakukan kampanye yang mengkritik mengkritik perang, nanti si orang-orang dari militer industri kompleks ini, Ri, akan ngedanai lawannya, Ri, dan lawannya akan menang. Yang itu tadi oligarki. Nah, itu kalau kita bahas oligarki. Jadi kita udah dipilih sama juga. Ini fair, to be fair kita nilai sekarang untuk kas di Indonesia. Ahli-ahli sosiologi politik, ekonomi politik mengatakan Indonesia terjebak oligarki. Ada benarnya teori ini. Bahwa ini kalau kita lihat demokrasi ya, bahwa apakah sudah yang terbaik nih yang berada di list anggota DPR, DPRD, DPR. Mohon maaf nih. Gue otokritik sebagai politisi. Bahwa nggak yang terbaik yang dipilih. Sudah dipilih oleh elit partai. Pertanyaannya, apakah elit partai kita philosopher king? Iya kan? Yang bisa milihin orang-orang, udah ini yang terbaik. Kalau nggak ada duit, gue kasih duit untuk kampanye. Enggak. Mereka terjebak dalam pandangan untuk, udah kita harus menang pemilu, kita punya kekuatan segini, ya udah deh. Ternyata masyarakat itu bisa
quote unquote dimanipulasi untuk memilih tokoh tertentu dalam memilih anggota DPR, DPRD, wali kota, bupati, wali kota, presiden, gubernur. Apakah misalnya orang bisa banyak hal dimanipulasi secara money politik, dimanipulasi secara ideologi, dimanipulasi secara kelompok. Nah, maksudnya memang demokrasi bahkan menurut Plato, Aristotle dan kawan-kawan itu bukan pilihan yang ideal. Nah, kalau kita melihat dari usia peradaban, nah di sini Cina membangun story yang sangat panjang. Nah, kalau kita lihat story Indonesia, berapa lama kita, ya? Dan ada teman-teman yang agak berpikir dalam ya mengatakan sejarah kita pada akhirnya ada kerajaan-kerajaan besar. Kalau dulu ada Tarumanegara, ada Demak, ada Sriwijaya, ada kerajaan Pasai, gitu kan. Ada apa lagi? Misalnya kerajaan di Indonesia Timur. Ya sekarang ada kerajaan di Partai Demokrat, ada kerajaan di Partai Gerindra, katanya, ada kerajaan di Partai PD Perjuangan, ada kerajaan di Partai PKB. Ya tinggal ganti-ganti aja dinastinya. Ada kerajaan di PAN. Wah, gitu ya. Ada benarnya juga pandangan ini, Bos. Kalau kita lihat gitu ya. Karena kan usianya baru. Ini satu dinasti menggantikan dinasti yang lain. Ada Sailendra jatuh, ya kan, digantikan oleh apa, ya kan? Ya di Golkar lah ya, setelah Cendana jatuh, apalagi. Apalagi ya, kalau kita lihat seperti itu. Oke, kalau kita tarik usia Indonesia sebagai sebuah peradaban, kita tarik ini ke 500 tahun, 700 ribu tahun, dia kayak dinasti-dinasti. Iya kan? Ya. Dan sekarang dinastinya pakai baju demokrasi. Nah, iya. Dan akhirnya masyarakat tidak bisa memilih gitu. Memilih yang paling top, paling hebat untuk terjun dalam politik kita. Karena udah dipilihin dulu oleh pimpinan-pimpinan partai. Nah, nggak semua pimpinan partai buruk. Ada politisi-politisi yang top. Baik, dia berpotensi menjadi philosopher king. Tapi ketika dia harus berhadapan sama pragmatisme dalam politik gitu loh, dalam menghadapi masyarakat yang menghadapi masyarakat sebagai pemilih gitu loh. Ternyata tuh itu gitu. Mana deh? Kita kembali ke isu tadi China dan Amerika. Jadi jelang pemilu ini kan hubungan ini menjadi sebuah komoditas yang dieksploitasi kan karena pemilu Amerika. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi maksud gue gini, hubungan ini menjadi gini ya. Coba lu lihat ya. Sekarang situasinya Donald Trump mimpin. Ini lagi eranya Partai Republik. Sebelum ada COVID-19, Trump hajar ekonominya melihat ke dalam. Dia perang dagang sama Cina. Orang mencibir, ekonom mainstream mencibir, tapi kenyataannya Cina takluk. Dia bayar tarif-tarif yang diinginkan Trump. Beberapa terjadi relokasi. Ya. Terjadi relokasi. Perang dagang itu berefek relokasi. Wah, gak tahan juga. Orang pikir, udah ini Trump kuat ini. Di domestik jadi berkuat. Beberapa pekerjaan kembali ke Amerika. Beberapa pabrik hidup lagi. New job dibentuk lagi. Orang Amerika diketawakan oleh orang-orang geostrategi geopolitik. Melihat ke dalam. Tapi udahlah, gak peduli, dia tutup mata. Ini pula periodenya. Terjadi relokasi. Vietnam ambil alih peluang yang tadinya pabrik di Cina, pindah ke Vietnam. Tadinya pabrik di Cina mau dibangun di Indonesia, tapi diambil oleh Thailand. Nah, tiba-tiba COVID-19. Sialnya, asal awal virusnya dari Cina. Trump yang udah konservatif, yang udah tadi dari awal dianggap memainkan isu ini, udah dia langsung aja bos, toaster aja. Dia scapegoating, dia blaming Cina. Base-nya akan membenci Cina. Dia udah perang sama Cina. Sekarang, nah cuman memang agak unik gitu. Beda society Amerika ketika dia mengalami trauma dan digoreng oleh politisinya pasca 9/11. Yang diblame adalah Islam dan terorisme.
Tapi sosoknya itu di society-nya karena mereka adalah peradaban lah ya. Mereka adalah Western civilization, Anglo-Saxon yang batang tubuhnya Judeo-Kristiani. Jadi trauma itu yang diputar, bro. Bagaimana mereka sebagai orang-orang Judeo-Kristiani civilization, negara yang di batang tubuhnya Yahudi dan Kristen dan Yahudi, trauma terhadap Islam yang diidentikan dengan terorisme. Yang ditulis sama Samuel Huntington kan, The Clash of Civilization. Itu 9/11. 9/11. Tapi dalam pasca COVID ini, yang mau dia coba komunisnya. Nah, problemnya, apakah masih komunisme ini menjadi ancaman bagi orang Amerika? Atau dia udah hilang? Orang Amerika udah selesai, perang dingin sama komunis sudah selesai. Nah, tapi ini memang agak berbeda. Di Amerika yang gue bilangin kemarin, lu kan nanya ya kemarin ya, misalnya orang-orang seperti Bernie Sanders ya, lu tanya sama gue. Nah, memang iya bahwa itu susah, itu khasnya Amerika tuh. Jadi yang kadang-kadang tuh kalau di kita kan komunis itu kita nggak hidup karena dianggap anti agama. Dia musuhnya agama. Tapi kalau bagi society-nya, bagi religionnya orang Amerika, bukan komunisme sebagai anti agama, tapi komunisme sebagai lawannya demokrasi. Lawannya liberty. Lawannya freedom. Lawannya individu itu. Karena mereka membangun society mereka, membangun negara mereka dari basis itu. Jadi kalau ada orang yang didekatkan dengan komunisme, dia melawan itu. Lawannya Tocquevillian itu ya. Tocquevillian. Nah, problemnya adalah ketika dia dikatakan anti Cina, apakah sama ketika orang dulu mereka membenci Soviet? Dan sama seperti bagaimana mereka mengolok-olok Rusia sekarang. Putin dianggap itu kan sosok yang bagi mereka tuh jadi bahan olok-olok. Badut. Oleh orang. Mereka anggap badut, tapi kan dia strong leader di kalangan kawasan. Tapi kan dia gitu loh mas gua. Gitu loh mas. Kebayang ya mas gua ya. Jadi apakah mereka di level society-nya ada sekarang sentimen anti Cina? Sentimen anti Cina, Trump gak ada COVID dia udah hajar, dia udah lawan Cina trade war. Cina terlampau lama mengambil keuntungan dari kita, dia bilang. Walaupun statementnya ini dibantah oleh banyak kalangan ya, tapi dimakan oleh orang Amerika. Oh iya ya, pekerjaan kita diambil oleh Cina. Oh iya ya, American job hilang. Oh iya ya. Tapi apakah, nah tiba-tiba ada COVID-19, tambah naik sentimen anti Cinanya. Nah, apakah ini akan dipakai Trump untuk memenangkan pemilu? Ntar dulu. Itu maksud gue, bro. Karena ini yang gue lihat, setujulah gue nih dengan apa yang dikatakan Kishore tadi. Bahwa Anglo-Saxon media ini, baik dia liberal maupun konservatif, dia sama-sama Anglo-Saxon. Dia nulis di Komunis Party. Padahal Cina itu juga gak ada komunisnya yang sebagai antitesa daripada liberalisme. Dia hanya meminjam sistem partai, satu partai komunis untuk menjadi engine daripada Cinanya ini, Konfusianisme, peradaban Konfusianisme. Jadi menurut gua karena sistem itu yang dianggap paling efektif untuk mendukung sistem ekonomi mereka kan, dan mengelola masyarakat mereka yang banyak ini harmoni. Jadi kalau misalnya harus diganti dengan sistem barat, dia nggak bisa punya bayangan gitu loh. Nah sama juga kayak kita, jangan-jangan, gue tadi berpikir liar nih. Jangan-jangan, ya cocok akhirnya ada 7 raja, 8 raja yang sering berganti di Indonesia ini, Ri. Jangan dibikin 2 partai. Bener, Ri. Jangan dibikin 2 partai. Karena, ya Sailendra Yuto, ya kan. Nanti ada lagi yang jaya itu adalah Tarumanegara gitu. Turun. Jadi enak gitu loh. Gak ada single power. Ya mas gue ya gitu-gitu bro ya. Gue nggak tahu, ini gue kan berpikir liar. Cuman diganti aja sekarang bro. Oke sekarang nih ya kan
yang lagi berkuasa siapa? Kerajaannya ini. Dia bermitra dengan raja-raja kecil lainnya untuk membangun koalisi. Ya itu yang ya gitu ya bro, mas gue ya gitulah. Ini kalau gue berpikir sebagai ya paman sap. Kalau berpikir sebagai dukun beda lagi ya. Dukun lain lagi. Ya, kan. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.